Episode 4261-4265. Pedang abadi Yulei dipotong. Kuat. Yang pertama adalah Anggar. Orang ini membuat kemajuan pesat. Jika Anda ingin mencapai 700.000 jalan atau bahkan lebih tinggi, Anda perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga dan waktu. Muyun dan Putri Sakti Suan berlatih satu sama lain setiap hari untuk mengasah kekuatan mereka dan sekaligus memperkuat formula mereka sendiri, hari demi hari. 600.000 garis batas. Pada saat yang sama, saat malam tiba, Muyun juga mulai untuk menyingkat pola batas, kembali ke puncak gunung tempatnya berada. Muyun mulai memikirkan banyak masalah ledakan ki pedangnya. Hari ini Muyun tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka bubar. Ya, bertarung lagi besok. Putri Mo Xuan memandang Muyun dan berkata, sekarang kamu telah menembus rangkap memotong langit, kamu dapat berkonsentrasi mengumpulkan pola batas, dan kita bisa pergi dari sini. Ada dua kuas. Muyun dan Putri Xuan berhenti, raungan memekakkan telinga terdengar saat ini, kurang dari span lebih besar dari begitulah cara mereka berlatih. Hanya saja Putri Mo Xuan tidak mudah diajak main-main, kombinasi keganasan guntur dan ledakan pedang ki bisa dikatakan sangat mematikan. Ini tentang kekuatan, tianyan rumus pedang Yulei. Pada saat ini, kekuatan Muyun merajalela di sekujur tubuhnya. Kekuatan ledakan teror juga menyapu ke depan, suara gemuruh terus terdengar, pedangnya ada di udara, membuat kulit kepala mati rasa, itu diduplikasi lagi. Potong langsung saat ini, pedang petir patah. Pertarungan antara Muyun dan Putri Xuan jauh lebih eksplosif dari itu pada level yang sama, suara gemuruh terus terdengar, keduanya bertarung satu sama lain dalam duel. Mereka berdua adalah pemimpin, belum lagi kontrol kekuasaan, di dalam tubuh Putri Mo Xuan. Momentum mengerikan terjadi, boom. Saat dia melihat pemandangan ini, dia terlihat sangat tenang. Dia memegang belati di tangannya. Dalam sekejap, 24 belati berubah menjadi 30, dan memenggal kepalanya ke arah Muyun, nafas pedang terpotong. Saat nafas pedang tiba-tiba padam, guntur jatuh dari langit dan meraung, dalam beberapa bulan kemudian, Muyun memiliki sebagian pemahaman tentang formula pedang guntur tianyan. Lebih baik berlatih dengan orang lain, raungan keras terdengar saat ini, bom pedang langsung jatuh. Di tangan Muyun, pedang Huang Xuan muncul. Orang ini, tidak biasa, kurang dari span lebih besar dari dia juga terbiasa dengan sikap Putri Mo Xuan, kurang dari span lebih besar dari meski bunga mawar ini pernah saya petik sendiri, namun masih ada durinya, seperti bunga mawar yang berduri. Muyun merentangkan tangannya. Jika kamu adalah orang biasa, aku takut kamu mungkin tidak membuat kemajuan seperti itu di tahun 2000. Latihan, berhentilah berpura-pura di depanku. Putri Mo Xuan berkata langsung, meskipun saya tidak tahu banyak tentang susunan batas, saya juga memahami bahwa sangat sulit untuk meningkatkan master susunan batas dan pola batas. Dalam 20 tahun, hampir 100.000 pola batas telah dikumpulkan. Anda masih berlatih setiap hari. Kamu tidak bisa pergi sampai kamu bertarung denganku. Putri Mo Xuan tertawa ketika mendengar ini. Sepertinya kamu malas berlatih akhir-akhir ini. Mendekati 700.000. Selir Kekaisaran Xuan yang jahat memandang Muyun dan berkata, bagaimana dengan pola batas kohesi sekarang? Keduanya berhenti kali ini, Muyun tidak banyak bicara. Putri Mo Xuan memandang Muyun dan tidak bisa, mau tak mau aku berkata, aku hanya 3 bulan lebih lambat darimu. Hanya saja aku melangkah ke dalam rangka membelah langit. Kamu berpromosi terlalu cepat. Muyun tersenyum, tiba-tiba, Muyun muncul dan dengan lembut memeluknya, wajahnya memucat dan seteguk darah muncrat keluar, selir Mo Xuan terbang terbalik, ruangnya robek, petir menerobos pertahanan Putri Sihir Xuan, langsung mendatangi Putri Sihir Xuan dan meledakkan. Kehampaan, boom. Namun, dengan meningkatnya kekuatan ledakan guntur, Putri Sihir Xuan secara bertahap tidak dapat mendukungnya. Imperial Selir Mo Xuan menggunakan 32 belati untuk mengelilingi dirinya dan mengeluarkan dinginnya belati untuk menyerang guntur dan melindungi dirinya sendiri. Dalam sekejap, langit dan bumi di sekitarnya berubah menjadi lautan guntur, dan guntur biru meledak dalam sekejap. Ledakan guntur, Muyun berbisik, hari ini, Bu mampu bersembunyi dari beberapa kaisar surgawi dan melarikan diri dengan berpura-pura mati adalah begitu berani sehingga dia datang ke surga pertama. Orang ini sungguh berlebihan, anak Tuhan, 9 kaisar kehidupan, guntur lebih ganas, kemarahan pedang. Kedua cara serangan ini, setelah seharian bertarung dengan Muyun, menjadikan Putri Sihir Xuan terasa tidak enak. Saat ini, tubuh Muyun dikelilingi oleh pola batas Tao,
seperti daun mengambang dan elf pintar, tetapi ini adalah 1000 terakhir. Tetapi ini cukup sulit, hanya dengan 1000 langkah terakhir, Anda dapat melangkah ke master susunan batas level 8 tingkat atas. Saat ini, pola batas yang dapat dipadatkan Muyun sudah memiliki 699.000 saluran dot dan, kurang dari, span lebih besar dari seperti alkemis dan pemurni peralatan. Penyihir susunan perlu meningkatkan kekuatan mereka selangkah demi selangkah jika ingin menjadi kuat. Muyun kembali ke puncak dari gunungnya lagi dan mulai memadatkan jalan butiran batas. Percobaan keduanya telah berakhir. Muyun lebih percaya diri menghadapi masa depan, semua mengalami peningkatan yang luar biasa. Jalan Tai Chi, mata kaisar kuning, mata kaisar. Akan lebih baik lagi jika kamu meningkatkan kekuatan susunan batasmu ke 8 tingkat atas dan dapat membunuh surga. Bisa jadi mengatakan bahwa saat ini, Muyun penuh percaya diri. Sekarang, dia memiliki 3 senjata ajaib, segel Kaisar Donghua, tongkat Kaisar Lei, dan oven langit dan bumi. Ditambah kekuatan ledakan dari ketiga senjata ajaib ini, kedua keterampilan ini ada di tangan, yang cukup bagi Muyun untuk menghadapi seniman bela diri biasa di alam yang sama. Guntur Anggar, kekuatan ledakan Formula 8 tingkat Formula One Lei Zen sungguh menakjubkan, namun, Wanereti telah sangat ditingkatkan. Sekarang, Muyun hanyalah sinar guntur pertama. Dalam satu transformasi, ia dapat memadatkan pola guntur, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga memiliki daya ledak yang mengerikan dan dapat membunuh musuh. Tubuh Wanerei yang asli memiliki 9 metamorfosis, memadatkan pakaian guntur dan tubuh yang menempel hanyalah akar dari tubuh guntur Wanereti. Dengan pertumbuhan, dalam 70 tahun terakhir, Muyun juga menelan 3 pil Lei Yuanshan untuk memperkuat tubuh 10.000 Lei miliknya. Jika kamu tidak bisa, tunggu saja. Faktanya, bagi mereka yang telah hidup selama hampir 10 juta tahun dan mendominasi seni bela diri, 70 tahun bukanlah apa-apa. Dalam sekejap mata, mereka telah di sini selama 70 tahun. Di antara garis batas tersebut, garis batas baru terus-menerus diturunkan. Kali ini, pola batasnya akan mencapai 700.000 jalan. Dia membunuh dewa kuno, pola batas Tao dan Tao dengan keras menghantam 100 kaki di atas. Sebuah simpul luar angkasa, kurang dari, span lebih besar dari raungan pecah. Larangan tersebut dibuat dengan pola batas. Adalah normal untuk memiliki cacat dalam kondisi rusak untuk waktu yang lama. Ditemukan cacat, mata Muyun berbinar ketika dia terus memeriksa. Muyun melangkah keluar satu langkah, dan nafas teror dilepaskan. Suara gemuruh selalu membuat takut orang. 700.000 pola batas Dao, seperti 700.000 tentara dewa, tersebar di antara langit dan bumi. Sosok Muyun berlari melintasi seluruh dunia rahasia, dan iblis Xuanfei memandang ke arah Muyun. Gemuruh suara terus berdering. Dalam sekejap, 700.000 pola batas muncul saat ini. Pada saat ini, Muyun akan menggunakan susunan batas untuk menghancurkan mereka yang melelehkan langit dan seni bela diri. Gampang, Grandmaster susunan batas di puncak level 700.000 pola batas, yang merupakan alam tingkat baru, di antara Muyun. Kata-kata itu, sosoknya membubung ke udara. Putri Mo Xuan mengangguk. Muyun memandang Putri Xuan dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mencobanya kali ini. Segera, pola batas Tao dan Tao menyebar ke sebuah saluran, diletakkan dan sampai ke Putri Mo Xuan. Saat ini, pencapaian Muyun dalam susunan batas bisa dikatakan sama bagusnya dengan biografi ibunya yang sebenarnya, dan dia juga sangat berbakat. Kaisar wanita, sang cara susunannya, juga dianggap sebagai legenda. Kekuatan seperti itu tidak kalah dengan laki-laki. Kemudian dia membunuh Kaisar Harimau dari keluarga Harimau Putih Zhouyu. Di sekitar tubuh Muyun, cahaya pola batas tiba-tiba berkembang. Reputasi Kaisar King menyebar ke seluruh dunia. Changlan, gumam iblis Xuanfei. Layak untuk dijadikan putra Kaisar King. Kemajuan Muyun terlalu cepat. Ada lebih dari 700.000 pola batas. Susunan batas yang digariskan dan diatur memiliki kekuatan ledakan untuk membunuh mereka yang menyerang surga. Dari Master Susunan Batas Umum 8 tingkat hingga Master Susunan Batas Unggul, 600.000 garis batas, mencapai 700.000. 20 tahun, berhasil. Dari kejauhan, Putri Mo Xuan sangat terkejut melihat pemandangan ini. Hari ini, terdengar suara gemuruh. Putri Mo Xuan hanya menonton, dan dia benar-benar tidak dapat membantu. Saat suara gemuruh itu pecah, hanya simpul luar angkasa di ketinggian 100 kaki yang runtuh dan runtuh saat ini. Kemudian, cahaya keemasan turun. Muyun mencoba menyerang area cahaya keemasan dengan pola batas. Saat butiran jalan ditelan awan,
butiran jalan tersebut menghilang. Cahaya keemasan, namun masih utuh. Setelah beberapa kali mencoba, Mu Yun akhirnya berhenti. Gagal. Melihat cahaya keemasan berkedip, Mu Yun mengerutkan kening, dan selir kekaisaran iblis Xuan telah lama menyerahkan hatinya. Mu Yun mengertakkan gigi dan terus menutup pintu, kurang dari span lebih besar dari, saya akan mencoba lagi. Saat itu, saya benar-benar akan terjebak di sini seumur hidup. Jika demikian, ketika kekuatan langit dan bumi lenyap sama sekali, mereka bahkan tidak dapat meningkatkan alamnya, meskipun dia telah berlatih selama 50 tahun, kemajuannya hanya sedikit, di 50 tahun terakhir, kekuatan langit dan bumi telah menurun, hampir sangat lemah, ini bukan mundurnya Mu Yun, tapi kekuatan langit dan bumi menurun di sini, dibandingkan dengan terakhir kali. Kecepatannya jauh lebih lambat dari pola batas 700.000 hingga 750.000. 50 tahun, tentang ini hari, Mu Yun muncul lagi, dalam sekejap mata, 50 tahun lagi berlalu, tahun demi tahun, hari-hari demi hari, Putri Mo Xuan berlatih dengan tenang setiap hari. Mu Yun melanjutkan, jika tidak cukup, maka 800.000, 850.000, 900.000, 950.000, jutaan bisa. Itu 750.000. 700.000 tidak cukup, apa yang bisa saya lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan selanjutnya? Akhirnya, Mu Yun berhenti mencoba. Pada saat ini, Putri Mo Xuan juga datang ke sisi Mu Yun, kekuatan, tidak cukup kuat. Dalam beberapa bulan ke depan, Mu Yun telah mencoba memadatkan pola batas dan terus-menerus mengeluarkan kekuatan batas polanya, tetapi setiap saat, cahaya keemasan menyinari bumi, dan pola batas mengalir ke cahaya keemasan, yang ditelan dan dicerna. Saya akan coba lagi. Bagaimana dengan itu? Tetapi saat ini, masih belum bisa dipatahkan, susunan batas sangat kuat. Susunan batas 8 tingkat yang dibangun oleh 700.000 pola batas sudah cukup untuk mengatasi pemotongan langit. Wajah Putri Mo Xuan juga menjadi gelap. Gagal. Mu Yun melihat ke arah cahaya keemasan dan berbisik, pola batasku tidak cukup kuat. Apa yang terjadi? Bagaimana? Gagal. Apakah kamu tinggal di sini selama 7 juta tahun dan menunggu untuk mati? Kurang dari, span lebih besar dari kuncinya tergantung pada diri Anda sendiri. Mu Yun berpikir seperti ini dan melihat cahaya keemasan yang terpancar dari langit. Hanya dengan melihatnya, Mu Yun tiba-tiba menemukan bahwa cahaya keemasan itu mulai berubah. Itu dan tanda pagar 39, tidak ada gunanya hanya memarahi. Setidaknya tidak ada kabar dalam 100 tahun terakhir, Mu Yun memikirkannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Guyi, pamanmu, Mu Yun sekarang memiliki kehidupan 7 juta yuan. Meskipun tidak ada kekuatan di langit dan bumi, tidak masalah untuk bertahan hidup di sini dengan kekuatan 2 orang rakyat. Namun, kapan kamu akan hidup? Isi dinding timur dan jatuhkan dinding barat. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka berdua tampak tidak berdaya dan dekaden. Pada saat itu, tidak ada cara untuk berlatih, tetapi kekuatan batas di sini lemah dan akan segera menghilang. Terus berlatih. Seluruh dunia rahasia diterangi oleh cahaya keemasan di mana-mana, meskipun mencapai tingkat kedua memotong langit dan menembus 750.000 pola batas, saya tidak bisa keluar. Sudah 100 tahun, saya sudah berada di sini selama 100 tahun, di mana kamu, brengsek? Tidak bisakah kamu keluar? Gagal lagi. Gagal. Mu Yun terengah-engah dan terjatuh. Pada saat ini, Putri Mo Xuan sedang duduk di tanah. Anda bisa, tidak melanggar larangan dan meninggalkan dunia rahasia sama sekali. Lampu ini mencegah pola batas mengikis larangan. Wajah Mu Yun benar-benar berubah. Kemudian, jalan keempat, kelima, keenam ketika Mu Yun mencoba yang terbaik untuk memblokir jalan kedua dan ketiga, dia muncul lagi dengan teriakan pelan. Mu Yun ingin menghentikannya lagi. Sialan, cahaya emas, keluar lagi, sebelahnya simpul ruang cahaya emas yang diblokir, simpul ruang angkasa muncul lagi, tiba-tiba, tapi kemudian sampai akhir, pola batas Tao akan terhalang oleh cahaya keemasan. Kemudian, Mu Yun mengontrol pola batas dan ingin terus mendobrak larangan di sini. Melihat pemandangan ini, Putri Mo Xuan wajahnya bahagia, dekat dengan cahaya keemasan, pola batasnya seperti tangan, menenggelamkan cahaya keemasan, pola batas Tao dan Tao terus-menerus melonjak keluar, kali ini 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, 750.000 pola batas dan susunan besar sudah cukup untuk membunuh kembaran langit dan bumi. Grandmaster dari susunan dunia superior. Benar, pada saat ini,
Iblis Xuanfei juga datang, Mu Yun mengerti saat mendengar ini. Yuan Wei memandang Mu Yun dan Putri Xuan, tersenyum dan berkata, kami menunggu, tapi butuh banyak usaha untuk sampai ke sini. Kami tidak dapat apa-apa. Ayo mengajakmu keluar. Kami bisa membawamu keluar. Mendengar ini, Yuan Wei melontarkan ekspresi kecewa di wajahnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Mu Yun tertegun lalu berkata, tidak, ini adalah dunia rahasia yang terbuka. Masuknya mudah, keluarnya susah. Tampaknya Anda dapat menemukan jalan dari luar ke dalam. Aneh, apakah tidak ada yang aneh di sini? Mendengar ini, Yuan Wei mengangguk. Mu Yun segera berkata, saya masuk ke sini untuk pelatihan. Setelah saya tidak sengaja masuk ke sini, saya tidak bisa keluar lagi. Saya tidak berharap Anda membuka saluran dan muncul di sini. Hebat sekali. Itu dan 39, benar, kata Yuan Wei saat ini. Apakah kalian berdua terjebak di sini? Ketika kelima orang itu menatapnya dan merasa tidak nyaman, pemimpin itu terbatuk dan berkata, saya di Xia Yuan Wei. Dengan postur tubuh yang mempesona dan mengenakan rok hitam, Putri Mo Xuan tampil sedikit tinggi dan dingin, dan penampilannya juga superior, yang sulit untuk diabaikan. Pada saat menaiki pesawat, kelima orang tersebut memfokuskan pandangan mereka pada Putri Sakti Xuan. Pria itu baru saja berbicara. Lalu, seorang pemuda terkemuka, yang terlihat hampir berusia 30 tahun, mengamati jalan Mu Yun. Kamu sudah berada di sini selama 100 tahun. Mendengar hal itu, kelima orang itu diam-diam merasa lega. Pada saat ini, Mu Yun membungkukkan tangannya dan berkata, saya di Xia Yunmu. Saya terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Sudah 100 tahun. Bagaimana kamu bisa masuk? Tenang saja, santai saja. Saat suara Mu Yun terdengar, kelima orang itu menatap tajam dan menatap Mu Yun. Semangat membunuh mereka terungkap. Setelah 5 orang benar-benar masuk ke sini, Mu Yun muncul. Semuanya, dapatkah bagian luar masuk melalui saluran? Orang yang masuk berkata saat ini, mata Mu Yun membelalak saat melihat pemandangan ini. Tidak lama kemudian, saya melihat 4 orang masuk ke sini dengan yang pertama. Aman, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apakah aman? Pada saat ini, Mu Yun memusatkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang masuk ke sini dan melayang di udara, seolah-olah sedang melihat tempat ini. Sesosok benar-benar masuk, ini bukan ilusi. Jika bukan karena 5 orang ini, dia dan Putri Mo Xuan benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar. Sedikit hormat, kata Mu Yun, dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya dan melayang di depan Yuan Wei. Yuan Wei membuka botol giok itu dan mengendusnya. Dia tampak bahagia. Bagus, bagus. Yuan Wei memandang mereka dan tersenyum dan berkata, lalu berikan kami semua cairan ilahi Anda. Kamu boleh pergi, tapi wanita ini harus tinggal. Saudara-saudara kita, hari-hari ini sulit. Wanita ini, santai saja untuk kami. Begitu ucapan ini keluar, 4 orang lainnya juga menunjukkan senyuman jahat. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Sungguh sial, Mu Yun tidak berkata apa-apa. Siapa yang membuatmu bodoh dan memberi mereka sesuatu? Selir Kekaisaran Xuan yang jahat bersenandung saat ini. Mu Yun melirik Putri Xuan, lalu berkata, saya tidak berpikir. Meskipun mereka datang secara tidak sengaja, kita bisa keluar dan mengucapkan terima kasih. Siapa tahu orang-orang ini serakah. Bodoh sekali. Petik 2. Yuan Wei tertawa saat mendengar percakapan antara Mu Yun dan Putri Mo Xuan. Sepertinya kalian berdua tidak mau. Begitu dia mengatakan ini, 4 orang di belakangnya juga menjadi pembunuh. Kalau begitu kamu harus mati dulu. Yuan Wei meminumnya dan membunuh Mu Yun secara langsung. Selir Mo Xuan, saya tidak tega membunuhnya. Pada saat menaiki pesawat, Yuan Wei menembak dan meninju. 3 harmoni langit dan bumi. Mata Mu Yun terangkat dan sosoknya bersinar. Hampir seketika, dia mendatangi Yuan Wei. Kamu tidak mengamati kekuatan apa yang kita miliki. Kami ingin merampok. 1 pukulan, meledak. Guntur menderu. Boom kurang dari AI sama dengan 27 lebih besar dari pukulan itu langsung menembus tubuh Yuan Wei, menghancurkan organ dalam dan jiwanya. Di saat yang sama, 4 jeritan juga terdengar. Ada 4 belati di sisi iblis Xuanfei. Cahayanya menghilang samar-samar, 5 orang melebur ke surga, kematian instan. Untuk 2 pria kuat dari ganda tingkat pemotongan Tianjing, penguasa Rong Tianjing, tidak lebih dari 3 kali lipat, hampir mati.
Akhirnya saya bisa keluar. Mu Yun melihat-melihat mayat 5 orang yang terjatuh, tersenyum dan berkata, tidak baik bertemu begitu banyak orang. Namun, Putri Xuan melihat ke lorong. Ayo pergi. Dengan itu, Putri Xuan melangkah keluar, Mu Yun mengikuti kurang dari span lebih besar dari lihat sekeliling. Mu Yun langsung gugup, namun, pada saat menaiki pesawat, ada lebih dari selusin napas segera, mengunci keduanya, mereka keluar dari lorong, dan di ujung lain, Putri Mo Xuan muncul. Jalan ini berada di kaki gunung. Tempat mereka keluar berada di kaki gunung, ketika kamu masih muda, lihatlah kulit yang indah, kurang dari span lebih besar dari kedua orang ini tampaknya telah ditangkap oleh mereka. Mengapa mereka membunuh mereka? Putri Mo Xuan melirik Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Mu Yun menunjuk dan pedang petir menghentikan Putri Xuan, seorang pria dan seorang wanita, kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Putri Mo Xuan juga membungkuk dan menembak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Wanita itu terlihat sangat lembut. Saat ini, karena wajahnya sangat pucat dan menyedihkan, sulit untuk dibunuh, di dalam mobil penjara, dua sosok diikat dengan rantai dan menjadi pucat. Mu Yun datang ke mobil penjara dan menggoyangkan telapak tangannya. Guntur terjadi dan mobil penjara meledak, gerobak penjara ditutup dengan lembaran besi di semua sisi, dan sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak jauh dari kaki gunung, seekor sapi aneh berbentuk seperti lembu hijau, bertanduk ganda dan tingginya sekitar 1 kaki, menarik mobil penjara. Mu Yun melihat mayat-mayat itu dan tidak berkata apa-apa. Semua ini, kecuali orang yang menanyakannya, adalah Tong Tianjing, yang tidak layak disebutkan sama sekali. Suara kepulan terdengar, dan 11 atau 12 sosok terbunuh secara langsung. Segera setelah kata-kata itu terucap, suara senyuman Putri Xuan terdengar, dan telapak tangannya digenggam dalam sekejap, dan 32 belati terpotong dalam sekejap. Mereka, Putri Mo Xuan tersenyum dan berkata, mereka sudah mati. Orang-orang ini, bersama dengan 5 orang dari Yuan Weina, hanya 5 orang yang menemukan dunia rahasia dan masuk dari saluran eksternal. Secara kebetulan, mereka membuka pintu masuk dunia rahasia dan bertemu dengannya serta Putri Sihir Xuan. Mendengar ini, Mu Yun mengerti. Di mana Yuan Wei? Siapa kamu? Saat ini, di sekitar kaki gunung, ada 12 orang. Awalnya, saya melihat mereka muncul. Mereka semua tercengang, tapi aku bisa bereaksi dengan mereka. Pada saat ini, Putri Mo Xuan datang ke satu sisi, kurang dari span lebih besar dari keduanya ampuh membelah langit, tidak mudah meninggalkan gunung Yuanfeng. Di mana membutuhkan seseorang untuk memimpin. Mu Yun kemudian berkata, tetapi sejak aku bertemu denganmu, saya tidak bisa mengatakannya dalam hati. Itu tidak benar. Kamu sangat menyukai perasaan ini. Mencabut pisau untuk membantumu ketika kamu melihat ketidakadilan, dan kemudian menikmati rasa terima kasih orang lain kepadamu. Putri Mo Xuan tersenyum dan berkata, Rong Sanshan dengan cepat mengangguk terima kasih. Mu Yun kemudian berkata, karena ini adalah benua Yuanfeng, kamu juga pasti sudah familiar dengan pegunungan Yuanfeng. Istirahatlah dan bawa kami keluar dari sini. Bangun, terima kasih banyak. Rong Sanshan buru-buru membantu adik laki-lakinya Yuan Jie dan bersujud kepada Mu Yun dan Putri Ajaib Xuan. Suara klik terdengar dan rantai besi terlepas. Telapak tangan Mu Yun pun terkepal dan di atas rantai besi terdengar suara guntur biru dan hitam yang tumpul. Begitu. Kali ini, saya dan saudara laki-laki saya pergi berlatih bersama. Alhasil Yuan Wei dan Yuan Hong memperhatikan dan menangkap kami. Rong Sanshan segera berkata, ada 3 keluarga di daratan Yuanfeng, keluarga Yuan, keluarga Feng, dan keluarga Rong kami. Keluarga Yuan dan keluarga Feng selalu sangat berkuasa. Keluarga Rong kami telah bangkit dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan keluarga Yuan serta keluarga Feng menganggap keluarga Rong kami sebagai duri di mata. Mu Yun bertanya langsung, mengapa Yuan Wei menangkapmu? Ini adalah bagian paling selatan dari daratan Yuanfeng, pegunungan Yuanfeng. Rong Sanshan buru-buru berkata, sekarang saya keluar, tapi saya lari ke daratan Yuanyang dan Yuanfeng di barat daya. Pegunungan Yanhuang, terletak di barat laut surga pertama, di persimpangan Fengling dan Dao. Mu Yun kemudian memandang mereka dan berkata, jadi ini apakah daratan Yuanfeng? Benua Yuanfeng terletak di barat daya surga pertama, dan dunia Yuan yang berada di barat daya. Benua Yuanfeng dan dunia Yuan yang terhubung, namun dipisahkan oleh sungai dari tempat lain, sehingga disebut benua Yuanfeng. Mu Yun menatap Putri Xuan, daratan Yuanfeng. Wanita itu buru-buru berkata,
nama saya Rong Sanshan. Ini saudaraku Rong Jie. Pada saat ini, Mu Yun melihat mereka dan berkata, siapa kamu? Namun, ini tidak berarti bahwa kamu harus membunuh siapapun yang tidak enak dipandang. Begitu juga dengan Mu Yun. Pahami, kurang dari span lebih besar dari Rong Sanshan dan Rong Jie menelan cairan roh yang diberikan oleh Mu Yun dan memulihkan banyak napas. Lebih baik berjalan selangkah demi selangkah dan menunggu kabar lahirnya Istana Changdi. Bahkan jika dia memiliki hubungan baik dengan Wu Xinyao, dia pasti akan merasa tidak nyaman ketika dia pergi ke rumah Wu. Mu Yun tidak berniat kembali ke sana. Dunia Tianyan terletak di barat laut dunia surga pertama, berdekatan dengan dunia Dawu dan dunia Fengling. Jaraknya masih jauh dari sini, keduanya memandang satu sama lain, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Putri Ajaib Xuan melintas. Ya, Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan berkata, sesampainya di sini, aku pergi dulu. Jika aku tidak kembali selama 100 tahun, ayahku akan mengkhawatirkanku. Baiklah, Putri Xuan berdiri di atas pohon kuno dan memandang keluar hutan pegunungan. Dengan cara ini, setelah 10 hari, rombongan menunggu dan keluar dari pegunungan Yuanfeng. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu kepada Putri Mo Xuan. Dia terlihat tidak sabar, yang membuat mereka sedikit malu. Sepanjang jalan, mereka banyak berbicara di hadapan Mu Yun. 1 jam kemudian, mereka berempat berangkat. Ini setara dengan ditutup selama 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, dia juga diizinkan menguasai rumus pedang Tianyan Yulei dan rumus sebenarnya Wan Lei. Sekarang, akhirnya keluar. Meskipun Mu Yun mengumpulkan 750.000 pola batas, dia gagal membuka dunia rahasia. Sebaliknya, dunia rahasia terbuka dalam kasus ini, tapi setidaknya Mu Yun mengumpulkan 750.000 pola batas dan memiliki pemahaman mendalam tentang susunan 7 bintang, 8 diagram, dan 9 pedang setelah tinggal di dunia rahasia selama 100 tahun. Saya merasa seluruh orang pengap dan sakit. Itu adalah perasaan yang murni di hatimu, bukan berarti udara di sini lebih baik. Pada saat ini, Mu Yun dan Putri Ajaib Xuan juga sedang menghirup udara segar. Mu Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Rong Sanshan memandang Mu Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi Rong Sanshan dan Rong Jie dan berkata, lihat lukamu. Ambil sebotol cairan roh ini. Sembuhkan lukanya. Ayo pergi. Namun, dengan pertemuan di lembah, Mu Yun tidak bisa dan tanda pagar 39, tidak melakukannya dalam hatinya. Dia secara alami tahu bahwa cara terbaik adalah membunuh orang. Mu Yun melirik Putri Xuan dan tidak berkata apa-apa lagi. Itu bagus. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Mu Yun memandang Putri Xuan dan berkata, identitasku. Saya tidak tahu. Mari kita lihat dulu. Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan berkata, kemana kamu akan pergi? Petik 2. Oke, menurut Rong Sanshan dan Rong Jie, ayah mereka, Rong Xiongcai, pemilik keluarga Rong, sekarang berada pada tahap awal memotong langit, kurang dari span lebih besar dari oke. Oleh karena itu, ketiga orang itu terus melanjutkan perjalanannya. Setelah hampir setengah bulan, mereka akhirnya muncul di kawasan Rongjia. Saat aku sampai di rumah Rong, aku, 39, aku akan membiarkan ayahku memberitahumu. Acara besar. Rong Sanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi ayahku pasti tahu. Kemuliaan adalah alam pemotongan surga, yaitu berada di daratan Yuanfeng dan termasuk dalam level teratas. Bagaimanapun, daratan Yuanfeng hanyalah sebuah benua, tidak sebesar batas 81. Sanshan, bisakah kamu mendengar sesuatu yang besar dalam 100 tahun ini? Maksudku hari pertama. Mu Yun tidak peduli, namun, Rong Sanshan teriak, Tuan Muda Yun, yang mana yang bisa ayah kita bandingkan? Xiao Jie, jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Yun, kamu sama kuatnya dengan ayahku. Penampilan Rong Jie cukup sederhana, tetapi dia tidak punya hati saat berbicara. Dia tersenyum dan berkata, kamu masih sangat muda. Kamu harus lebih baik dari ayahku di masa depan. Setelah menghubungi Mu Yun, saya merasa Mu Yun tidak tinggi dan dingin, dan ada banyak masalah. Di dalam wajah Mu Yun, seorang pejuang yang membelah langit, dia sangat suka mengagumi pegunungan dan menunjukkan rasa ingin tahu di mana-mana. Keduanya adalah alam surga. Rong Sanshan telah pulih dari cederanya dan pulih dari penyakit mentalnya akhir-akhir ini. Dia bersih dan terlihat cantik seperti wanita berusia 17 tahun, sedangkan Rong Jie terlihat lebih kecil. Sebaiknya Anda memanggil Tuan Muda Yun. Ketika Mu Yun mendengar pidatonya,
dia tersenyum dan berkata, "Jangan menjadi dermawan. Panggil saja saya Yunmu. Ayah saya sangat ramah. Ayahku akan sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami." Rong Sanshan melihat ke dataran di luar pegunungan dan hutan dan berkata, "Seluruh benua Yuan Feng secara kasar dibagi menjadi 4 bagian. Keluarga Yuan, keluarga Feng, dan keluarga Rong kami menempati 3 bagian bumi. Ada tempat lain di mana praktisi seni bela diri yang tersebar berkumpul dan ketertiban kacau. Oh, apakah kalian tidak bersama? Baiklah, 9 alam surga berbeda, meskipun mengetahui bahwa Xie Qing dan Kei Weiwei berada di surga pertama. Bagaimanapun juga, mereka berada di dunia naga, dan dia tidak bisa keluar masuk dunia naga sesuka hati. Muyun datang ke surga pertama demi Istana Changdi. Saat ini, Istana Changdi tidak ada, dan dia tidak punya rencana lain. Rong Sanshan dan Rong Jie benar-benar berpikiran sederhana. Ketiganya akrab satu sama lain akhir-akhir ini dan menjadi akrab satu sama lain secara bertahap. Yah, Rong Sanshan buru-buru berkata, "Jangan salah paham, Tuan Muda Yun. Kami tidak ingin Tuan Muda Yun menjadi tamu keluarga Rong kami dan membantu keluarga Rong kami. Kami hanya mengucapkan terima kasih." Muyun memandang mereka dan tersenyum. Rong Sanshan juga berkata, "Menurutku Cilde Yun sepertinya tidak punya tujuan. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa tinggal di rumah Rong sekarang." Muyun yang kita lihat sejauh ini sudah sangat kuat, tetapi dia belum melakukannya. Melihat orang-orang itu sejak dia lahir, Rongji secara alami mengetahui bahwa di antara alam pertama dan 81, terdapat banyak alam pemotongan dan penutupan, dan bahkan tingkat kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan kaisar dewa yang tak terkalahkan, tetapi ayah saya termasuk yang terkuat di seluruh keluarga Rong dan seluruh daratan Yuan Feng. Bagaimanapun, ayah Rong Xiongcai, sebagai kepala keluarga Rong, mendukung perkembangan keluarga Rong. Sekarang ini hanya tahap awal pemotongan Tianjing. Di mata Rong Jie yang merupakan manusia surga, dia sudah sangat kuat, memotong langit. Rongji berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semuanya. Ini pertama kalinya aku melihat orang sekuat itu, begitu dekat. Tuan Muda Yun, makan saja." Pada hari ini, ketiganya tinggal di sebuah kota restoran. Rong Sanshan dan Rong Jie memesan meja besar berisi hidangan dengan penuh keberanian. Mu Yun juga membuka matanya. Adat istiadat masyarakat secara alami sangat berbeda. Dunia yang luas tidak terbatas. Sepanjang perjalanan, saya melewati kota-kota. Rong Sanshan dan Rong Jie juga sangat antusias dan memperkenalkan kota-kota tersebut kepada Mu Yun. 3 sosok, sampai ke rumah utara. Meskipun Mu Yun menemani mereka sepanjang waktu, mereka benar-benar merasa nyaman sampai hendak pulang. Rong Sanshan dan Rong Jie tidak merasa aman sampai sekarang. Yah, Rong Sanshan menarik napas dan berkata, "Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Yuan. Anda akan menemukan kami lagi. Dan yang paling penting, dia tidak bisa mengetahui pencapaian pria itu secara sekilas. Kurang dari span lebih besar dari dalam jarak 1 juta mil. Tanah tersebut berada di bawah yurisdiksi keluarga Rong, kota utama Rongjia. Kota Rongtian. Kali ini, Rong Xiongyuan membawa beberapa burung dan hewan. Mereka sangat cepat. Mereka tiba di kota Rongtian dalam waktu setengah hari. Setelah beberapa orang makan malam, mereka pergi bersama. "Oke," Rong Xiongyuan memandang Mu Yun dan berkata lagi, "Tempat ini sangat dekat dengan kota Rongtian. Jika Anda tidak keberatan, datang dan istirahatlah bersama kami." Mu Yun mengangguk dan tersenyum. Sedikit usaha. Pada saat ini, Rong Xiongyuan melihat ke arah Mu Yun dan berkata, "Terima kasih, Nak Yunmu. Aman saja. Jika ada yang salah dengan mereka, keluarga Rong tidak akan pernah berhenti. Kali ini, saya membidik Rong Sanshan dan Rong Jie. Feng Jia dan Yuan Jia adalah keluarga kuno. Mereka balas dendam terhadap Rong Jia, yang telah meningkat dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ketiga keluarga tersebut adalah penguasa daratan Yuan Feng, keluarga Yuan, Feng Jia, Rong Xiongyuan bersenandung saat ini. Kedua anak keluarga Yuan ini tidak berani melawanmu tanpa nasihat dari petinggi keluarga Yuan. Keluarga Yuan terlalu sombong. Yuan Hong, Yuan Wei. Rong Sanshan segera memberitahu Rong Xiongyuan tentang pengalamannya akhir-akhir ini. Pemuda itu tampan dan ganteng. Rong Xiongyuan memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu. "Yang mulia." Namun, saat melihat Mu Yun, matanya menjadi tajam. Pria berjubah hitam dan ikat pinggang ungu itu juga diam-diam lega melihat Rong Sanshan dan Rong Jie. Melihat pengunjung itu, Rong Sanshan dan Rong Jie sama-sama tampak terkejut. "Paman kedua,
Paman kedua, di hadapan 20 atau 30 orang itu, seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam, dengan ikat pinggang ungu di pinggangnya, rambut panjang diikat dan pelipis agak putih, datang ke restoran selangkah demi selangkah, tentang 120 atau 30 orang, semuanya mengenakan baju besi hitam, memiliki perasaan membunuh yang samar. Saat ketiga orang itu sedang makan malam, tiba-tiba hembusan napas kuat keluar dari luar restoran. Selanjutnya, tunggu dengan tenang kabar lahirnya Istana Candi. Mungkin saat itu, Anda bisa bertemu Xie Qing dan Kei Weiwei. Itu seharusnya bukan omong kosong. Saya mendapat kabar dari paman kedua Anda. Jika kamu tidak bertemu dengan pria bangsawan, kamu pasti sudah terjatuh kali ini. Begitu Rong Qiongchai mendengar ini, hatinya melunak. Rong Sanhong berkata dengan penuh perhatian, saya juga ingin meningkatkan diri dan berbagi kekhawatiran saya untuk ayah saya sesegera mungkin. Ayah, ini seharusnya menjadi bakat abadi keluarga Rong. Mu Yun melirik pria itu. Pelipisnya lebih putih daripada Rong Xiongyuan, dan penampilannya mirip dengan Rong Xiongyuan. Sayapnya keras dan tidak patuh. Tentu saja, kita harus mengajar mereka dengan baik. Lelaki itu bersenandung, wilayah Tongtian ada 4 dan wilayah Tongtian ada 2. Beraninya kamu keluar dan marah pada diri sendiri. Beruntung bisa kembali sekarang. Rong Xiongyuan buru-buru berhenti, saudara, apa yang kamu lakukan? Angkat tanganmu untuk mengalahkan Rong Sanshan dan Rong Jie. Jauh di dalam aula, seorang sosok itu perlahan berjalan menuruni tangga dan mendatangi beberapa orang. Kembali, Rong Xiongyuan berkata sambil tersenyum. Saudara, Sanshan dan Xiao Ji sedang kembali. Pada saat ini, Rong Xiongyuan membawa ketiga orang itu langsung ke aula tengah dan masuk. Di kedua sisi terdapat 3 ruang samping di kiri dan kanan, dan beberapa sosok keluar masuk, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Aula utama yang besar seperti aula utama Zhongmen. Ada aula utama di tengahnya. Pada bagian atap di kedua sisinya terdapat ukiran naga dan burung phoenix yang menunjukkan keagungan mereka. Dengan cara ini, keempat orang itu juga sampai ke aula utama Rongfu setelah berjalan sekitar setengah jam di bawah bimbingan tim penjaga. Para pelayan yang datang dan pergi juga memberi hormat dengan hormat. Sekelompok penjaga, di berbagai posisi kediaman, menjalankan tugasnya masing-masing. Rong Xiongyuan memimpin Mu Yun, Rong Sanshan, Rong Jie dan yang lainnya masuk ke dalam mansion. Burung hinggap di depan mansion, umumnya berbicara. Keluarga di kota sangat kuat sebagai sebuah sekte, dan di dalamnya bahkan terdapat gunung, air terjun, lembah dan tempat lainnya yang luar biasa luasnya. Dari ketinggian, Rongfu besar, yang menampung puluhan ribuan orang, tidak menjadi masalah sama sekali. Rongfu. Setelah memasuki kota, burung-burung masih berjalan di udara hingga mereka datang ke utara kota, melewati sebuah rumah besar, dan kemudian berhenti perlahan.